Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nurulandari dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 3B IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke, untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Komunikasi Kelompok dan Organisasi, kepada selaku dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Babai Barnawi MSI, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik Delphi. Oke, untuk mengetahui penjelasannya seperti apa, simak video berikut ini. Metode Delphi merupakan suatu teknik membuat keputusan yang dibuat oleh suatu kelompok, di mana anggotanya terdiri dari para ahli atas masalah yang akan diputuskan. Oke, yang selanjutnya ada tujuan dari teknik Delphi. Tujuan dari teknik Delphi adalah untuk mengembangkan suatu perkiraan konsensus masa depan dengan meminta pendapat para ahli, dan pada saat yang sama menghilangkan masalah yang sering terjadi, yaitu komunikasi tatap muka. Selain dari tujuan yang tadi, ada juga tujuan menurut para ahli, diantaranya yaitu menurut Delbeke, Van de Veen, dan Gustafsson. Teknik Delphi ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan atau mengembangkan berbagai alternatif program yang mungkin. Yang kedua, untuk menjelajahi atau mengekspos asumsi yang mendasari atau informasi yang mengarah ke penilaian yang berbeda. Yang ketiga, untuk mencari informasi yang dapat menghasilkan konsensus sebagai bagian dari kelompok responden. Yang keempat, untuk menghubungkan penilaian informasi pada topik yang mencangkup berbagai disiplin. Dan yang kelima, untuk mendidik kelompok responden mengenai aspek beragam dan saling terkait dari topik. Metode Delphi pada dasarnya merupakan suatu konferensi jarak jauh dengan menggunakan kuesioner. Menurut Masin dan Van Vogt, hasil metode Delphi lebih teliti dan tingkat konsensus lebih tinggi daripada hasil pertemuan tatap muka dalam lokakarya. Hal ini disebabkan karena sementara dalam lokakarya sebuah minoritas yang dominan dapat mendominasi diskusi dan hasil diskusi. Dalam metode Delphi, ketidaksetujuan justru diperhatikan. Oke, di sini juga prosedur Delphi atau metode Delphi ini mempunyai ciri-ciri loh. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, yaitu mengabaikan nama. Yang kedua, iterasi dan feedback yang terkontrol. Yang ketiga, respons kelompok secara statistik. Nah, di sini ada nih cara pelaksanaan metode Delphi. Seperti apa sih cara pelaksanaannya? Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih anggota tim pemantau yang telah menunjukkan kemampuan komunikasi objektif. Dalam hal ini biasanya disebut moderator. Yang kedua, memilih pakar atau ahli anggota panel dapat menggunakan analisis stakeholders atau stakeholder mapping. Stakeholder mapping ini adalah penilaian atas kepentingan atau bisa juga disebut interest. Kedekatan kepentingan atau importance tersebut dengan kepentingan pengambil keputusan atau pemrakarsa dan substansi kebijakan yang mau diputuskan, serta tingkat pengaruhnya atau influence pada proses penyusunan kebijakan, sehingga dapat dipilih pakar atau ahli anggota panel yang benar-benar memahami. Yang ketiga, menghubungi pakar-pakar yang telah ditentukan dengan melakukan pendekatan dan memberikan pengertian serta persetujuan untuk menggunakan metode Delphi. Yang keempat, identifikasilah butir-butir dan susunan kuesioner. Untuk apa sih? Untuk mempermudah dalam penerapan serta pengolahan kuesioner, maka kuesioner dapat menggunakan skala nilai atau dengan menggunakan pilihan. Yang kelima, pengiriman kuesioner. Lebih baik moderator memantau langsung pengisian kuesioner, sehingga dapat mengarahkan maksud dan tujuan dapat lebih mudah tercapai. Seringkali pengisian kuesioner dilakukan oleh asisten atau pakar ahli anggota panel, dan bisa berbeda-beda dalam tiap tahapan. Kuesioner ke-1, kedua, atau ketiga. Sehingga hasil kuesioner akan lebih sulit untuk diolah.
Pengisian kuesioner membutuhkan waktu yang cukup lama, ya tergantung jumlah pakar atau ahli anggota panel yang dilibatkan. Yang keenam, olah jawaban dan kembangkan kuesioner kedua yang mencangkup masukan atau pilihan dari para anggota panel. Permasalahan pada kuesioner atau ketidaksetujuan lebih baik ditulis dan dikemukakan untuk mengembangkan konsensus. Yang ketujuh, pengiriman kuesioner kedua. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, olah jawaban dan iliterasi berikutnya jika diperlukan. Terus dilakukan pengiriman kuesioner dan iliterasi sampai terjadi konsensus. Kita tahu bahwasannya manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Ternyata bukan hanya manusia ya. Di sini juga metode DLP mempunyai kekurangan dan kelebihan. Di antara kekurangan dan kelebihan dari metode DLP ini adalah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan terlebih dahulu ya. Kelebihan daripada metode DLP yang pertama, DLP ini mengabaikan nama dan mencegah pengaruh yang besar satu anggota terhadap anggota lainnya. Yang kedua, kemungkinan untuk menutupi sebuah area geografi yang lebih sempit dan grup besar yang heterogen sehingga dapat berpartisipasi pada basis yang sama. Yang ketiga, adanya langkah diskrit. Dan yang keempat, masing-masing responden memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan masing-masing bagian dan jika perlu melihat informasi yang diperlukan untuk mengisi kuesioner. Yang kelima, menghindari tekanan sosial psikologi. Yang keenam, langsung pada masalah. Yang ketujuh, memenuhi kerangka kerja. Dan yang terakhir, yaitu menghasilkan catatan dokumen yang tepat. Untuk selanjutnya ada kekurangan dari metode DLP. Kekurangannya yaitu yang pertama, lambat dan menghabiskan waktu. Yang kedua, tidak mengizinkan untuk kemungkinan komunikasi verbal melalui pertemuan langsung perseorangan. Yang ketiga, responden dapat salah mengerti terhadap kuesioner atau tidak memenuhi keterampilan komunikasi dalam bentuk tulisan. Yang keempat, konsep DLP adalah ahli. Para ahli akan mempresentasikan opini yang tidak dapat dipertahankan secara ilmiah dan melebih-lebihkan. Yang kelima, sistematika DLP menghalang-halangi proses lawan dan mendiami eksplorasi pemikiran. Yang keenam, tidak mengizinkan untuk kontribusi perspektif yang berhubungan dengan masalah. Yang ketujuh, mengasumsikan bahwa DLP dapat menjadi pengganti untuk semua komunikasi manusia di berbagai situasi. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian ya materi yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen pengampu yang saya hormati, kepada Bapak Babay Barnawi MSI yang sudah menyaksikan video saya ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon maaf jika ada kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah yang menciptakan. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.